Halo Sobat Bisa BO, bincang santai bersama organisasi. Nah ini hari pertama kita syuting atau tag terkait dengan podcast kita Bisa BO. Dan Alhamdulillah hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat kompeten di bidangnya. Episode kali ini kita coba membahas terkait dengan reformasi birokrasi di pemerintah daerah. Nah, telah hadir bersama kita Bapak Abdul Aziz Daeng Matantu. Beliau ini merupakan kalau bisa dibilang bapaknya reformasi birokrasi di pemerintah provinsi Sulawesi Tengah. Nah, semoga bisa menasional dan bisa memberikan dampak untuk secara nasional. Ya, silakan Pak Aziz. Saat ini apa kesibukannya dan menjabat apa? Ya. Karena saya dengar Bapak ini sudah beralih ke fungsional ahli Madin. Ya, betul sekali. Sambil menjabat PLT Kasubag Reformasi Birokrasi. Memang belum ada yang bisa menggantikan Bapak. Silakan. Baik, terima kasih Pak Ansar atas undangannya menghadiri kegiatan ini, podcast Bincang Santai bersama Biro Organisasi. Memang untuk tahun ini 2025, alhamdulillah sebelum di tahun masuk tahun 2025, 1 Desember 2024 kemarin saya sudah beralih ke jabatan fungsional. Alhamdulillah kemarin sempat ikuti uji kompetensi beralih jabatan dari Kasubag Reformasi Birokrasi ke fungsional analis SDM aparatur di biro organisasi juga sebenarnya. Nah, tahun 2025 juga bersamaan dengan beralihnya tadi juga diamanatkan sebagai PLT Kasubag Reformasi Birokrasi. Seperti itu Pak Ansar, posisi saya saat ini selain sebagai Jafung tadi, ya, saya juga sebagai PLT Kasubag RB. Tadi yang Pak Ansar sampaikan belum ada yang bisa menggantikan, kayaknya masih banyak Pak Ansar. Banyak saat ini mungkin belum ada. Iya, betul. Seperti itu. Berarti perlu ada kaderisasi lagi Pak? Iya, memang ada beberapa teman-teman ya di biro organisasi itu sudah saya anggap sudah boleh lah dalam hal bagaimana terkait dengan reformasi birokrasi, sudah mengetahui, sudah bergelut ya dengan reformasi birokrasi itu seperti apa. Jadi banyaklah kader-kader yang ada di biro organisasi yang bisa yang mumpuni untuk menempati posisi Kasubag Reformasi Birokrasi ini. Sudah siap kadernya? Iya, begitu Pak Ansar. Kesibukan saat ini lagi apa Pak? Ada kegiatan apa program di TW1 ini? Sudah masuk TW2 ini? Iya. Untuk tahun ini di RB ya, di triwulan 1 kemarin kami lagi menunggu kebijakan baru dari pusat kaitan dengan perubahan dari Perpres 81 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi. Nah, memang untuk tahun ini ada banyak regulasi yang akan dikeluarkan oleh Kementerian PAN-RB kaitannya dengan reformasi birokrasi, karena memang beralih jabatan ya dari Presiden Joko Widodo ke Presiden Prabowo Subianto itu juga mempengaruhi beberapa jumlah kementerian ya, termasuk jumlah kementerian. Program reformasi birokrasi pun akan berubah. Cuman untuk TW1 ini kami masih fokus dengan membenahi RB di perangkat daerah yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Mungkin seperti itu, Pak. Okay. Nah, berbicara terkait RB di Pak Aziz, ini kan mungkin teman-teman sobat ASN bahkan masyarakat ini masih bingung ini. Ya. Apa reformasi birokrasi? Boleh mungkin dijelaskan, di-spill sedikit Pak, terkait reformasi birokrasi. Iya. Jadi terkait dengan reformasi birokrasi sebenarnya di dalam Grand Design 2010-2025 kemarin itu Grand Design Reformasi Birokrasi mewujudkan birokrasi kelas dunia ya, dari sisi dari kebijakan pusat seperti itu. Nah, jadi reformasi birokrasi ini kalau kita breakdown ke level pemerintah daerah, jadi bagaimana sebenarnya
pemerintah daerah itu bisa mewujudkan tata kelola pemerintahan itu yang menganut sistem meritokrasi ya, menganut sistem menempatkan orang-orang sesuai dengan kompetensinya sehingga geliat dari pelaksanaan birokrasi di pemerintah daerah itu bisa berjalan baik, dan muara utamanya itu terkait dengan birokrasi berkelas dunia itu bisa terwujud. Seperti itu spill dari reformasi birokrasi. Berarti ujungnya mewujudkan birokrasi berkelas dunia. Iya, seperti itu. Jadi memang kita harus naik. Kalau meminjam istilah Pak Gubernur sebelumnya ya, Pak Rusdi Mastura, harus bertransformasi gitu. Seperti itu. Berarti sebegitu pentingnya reformasi birokrasi untuk mendukung proses penyelenggaraan pemerintahan. Iya. Dan juga yang paling penting reformasi birokrasi itu untuk tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Iya, seperti itu. Bisa dijelaskan Pak mungkin apa saja yang ada di dalam aspek-aspek apa saja yang ada di dalam reformasi birokrasi? Iya. Kalau berbicara terkait dengan aspek reformasi birokrasi ya, kemarin dengan adanya roadmap ya. Jadi setelah dikeluarkannya grand design tadi terkait dengan RB secara 10 tahun ya, 10 tahun, maka ditindaklanjuti dengan perencanaan roadmap RB per 5 tahun ya. Jadi untuk informasi, karena ini masih proses transisi sebenarnya dari Presiden Jokowi ke Presiden Prabowo Subianto, sehingga kami masih menggunakan roadmap sebelumnya ya. Di RB itu ada dua jenis RB ya. Kalau dia sifatnya di hulu ya, di hulunya itu terkait dengan RB General ya. RB General ini sifatnya administratif ya. Ada 21 kegiatan utama yang sifatnya mandatori. Ya, pemerintah daerah harus melaksanakan, tidak boleh tidak. Seperti itu. Berarti wajib hukumnya. 21 kegiatan utama. Nah, itu di RB General. Nah, kalau di RB tematik itu ada RB tematik iya, lagi? ada dua, RB General, RB tematik. Kalau RB tematik lagi itu sesuai dengan isu aktual presiden sebelumnya ya, masih Pak Jokowi kemarin. Jadi ada 4 tematik ya dituangkan dalam roadmap RB secara nasional. Apa saja itu, Pak? Tematik kemiskinan ya, bagaimana daerah mempercepat pengentasan kemiskinan di daerah. Jadi kemiskinan ini ada kan istilahnya, ada kemiskinan ekstrim ya kan, ada kemiskinan yang di atas yang sudah mau beranjak ke level menengah seperti itu. Nah, ini yang perlu dilakukan sebagaimana daerah bisa keluar dari kemiskinan seperti itu. Nah, kemudian tema yang kedua kaitannya dengan digitalisasi administrasi pemerintahan. Administrasi pemerintahan. Sub aspeknya penanganan stunting. Stunting. Iya. Jadi ini stunting memang menjadi perhatian khusus oleh pemerintah pusat ya. Bagaimana mewujudkan masyarakat Indonesia yang nol stunting seperti itu. Nol stunting. Itu targetnya. Nah, dan konon kabarnya stunting dan kemiskinan ini masih menjadi prioritas utama untuk periode selanjutnya. Prabowo Subianto berarti di zaman Prabowo dilanjutkan. Karena memang ini kan ada makan bergizi gratis itu kan. Ya, ini kaitannya dengan stunting. Kemudian yang tema ketiga kaitan dengan inflasi. Ya, inflasi. Jadi kan setiap hari Senin ya, Kemendagri sudah menjadwalkan ada rapat TPID ya, tim pengendali inflasi daerah. Nah, TPID ya, TPID itu ini tiap hari Senin Kemendagri ya. Iya, Kemendagri selalu mengagendakan dengan menghadirkan kepala-kepala daerah se-Indonesia untuk mengecek ya. Rapatnya apa itu? Via Zoom ya? Via Zoom. Ya, jadi mengecek sejauh mana tingkat inflasi di semua daerah. Dan alhamdulillah untuk Sulawesi Tengah infonya kami dengar kemarin itu sudah landai gitu. Sudah bisa ditangani karena fokusnya ada di 2 ya, Kota Palu dan Kabupaten Banggai kemarin. Kemudian yang terakhir ya, itu terkait dengan investasi. Iya, investasi. Bagaimana geliat investasi di daerah ini berdampak langsung ke masyarakat. Ya, jadi kita ini kan banyak industri-industri ya di Morowali. Nah, ini lihat investasi kita sudah sejauh mana begitu. Dengan adanya investasi apakah masyarakat ini berdampak tidak? Gitu dari reformasi birokrasi ini. Oh iya, saya lupa ada satu lagi Pak Ansar. Jadi tadi saya bilang 4 jadi 5. Oh, ada 5. Ada 5. Yang satunya terkait dengan PDN ya. PDN apa ya PDN, Pak? Penggunaan produk dalam negeri. Produk dalam negeri. Iya, seperti apa itu? Nah, jadi dalam penggunaan produk dalam negeri ini
Pemerintah pusat itu mengagendakan untuk semua pemerintah daerah, seluruh pemerintah daerah itu dalam hal pengadaan barang dan jasanya Ya. itu harus ada termuat nilai TKDN di dalamnya. TKDN. Iya. TKDN apa ini? Biar sobat iya. bisa BO paham nih apa Iya, TKDN. TKDN itu adalah semacam apa namanya komponen ya, komponen yang menyusun dalam suatu barang ya, barang maupun jasa itu sudah ada keterlibatan ataupun produk dalam negeri sudah masuk di dalam sebuah barang tersebut. Jadi di situ bisa dilihat nilai komponen dalam negerinya ada berapa, gitu. Ada berapa persen dari sebuah barang. Ada persentasenya. Nah itu terkait dengan PDN ini itu menjadi isu aktual Presiden Joko Widodo kemarin. Nah, berarti mencintai produk dalam negeri kira-kira seperti itu. Iya, seperti itu. Ada tagline Bangga Buatan Indonesia. Bangga Buatan Indonesia. Ya. Nah, cuman kami dapat info juga. Ya. Ini konon katanya untuk PDN ini tidak menjadi prioritas lagi untuk Presiden Prabowo ya dikarenakan informasinya bahwa ada beberapa produk ya, karena ini kita sifatnya global ya kan, apalagi ini ada perang dagang ya antara Amerika dan Cina ya. Ini sangat relevan dan mempengaruhi dalam negeri seperti itu. Nah tentunya ini yang menjadi isu aktual Presiden Prabowo untuk melihat apakah masih relevan lagi tidak penggunaan program negeri ini bagi kita, utamanya di kesehatan ya, karena kita tahu sendiri bahwa alat kesehatan ini memang unsur TKDN-nya sangat kecil ya. Lebih banyak dari produk luar negeri. Ya? Lebih banyak produk luar negeri yang masuk yang bisa dijadikan pengadaan kita di rumah sakit, karena Pak Gubernur ini Pak Anwar Hafid dengan tagline berani sehat tadi ya itu yang menjadi prioritas ya, visi beliau bagaimana rumah sakit Undata ini berkelas internasional gitu ya, bertaraf. Rumah sakit Undata ini di bawah naungan pemerintah provinsi ya. Provinsi gitu. Jadi ya tentunya kalau rumah sakit bertaraf internasional ya tentu alat-alat di dalam kan ya mungkin speknya atau standar internasional juga ya. Ya, seperti itu. Gitu Pak Panca. Luar biasa. Berarti RB reformasi birokrasi ini di dalamnya ada dua tematik dengan general. Tadi Bapak sudah menjelaskan secara detail terkait RB tematik itu ada lima aspek ya. Bagaimana misalnya boleh dilengkapi lagi Pak terkait RB general? RB general apa saja nih Pak? Dan maksudnya kan tadi disampaikan ini menjadi kewajiban yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Nah, kewajibannya ini apa semua Pak? Komponen-komponen atau aspek-aspeknya yang sehingga nanti teman-teman sobat bisa BO ini paham RB tematik sudah tadi ada 5 komponen, kemudian ada RB general. RB general ini apa saja? Seperti itu. Silakan. Ya baik. Terkait RB general ya tadi saya sampaikan bahwa RB general ini sifatnya di hulu, kemudian RB tematik ini sifatnya di muaranya. Nah, jadi bagaimana kita memperbaiki muara kita, tentunya dari hulu dulu kita rapikan gitu kira-kira. Jadi di RB General itu ada 21 kegiatan yang sifatnya mandatori tadi, kegiatan utama. Yang pertama itu kaitan dengan tingkat penyederhanaan birokrasi. Tingkat penyederhanaan birokrasi. Iya. Yang itu sudah dilaksanakan di tahun 2021 sampai 2022 ya? Iya. Kemarin kan sudah kita laksanakan, sudah terimplementasi. Nah, memang ini menjadi prioritas presiden sebelumnya. Nah, terkait dengan Pak Jokowi ya, penyederhanaan birokrasi. Nah, ini dianggap sudah selesai. Kemudian yang kedua kaitan dengan sistem kerja. Sistem kerja. Iya, terkait dengan sistem kerja. Jadi provinsi sudah punya Pergub kemarin ya, Pergub 33 kalau tidak salah tentang sistem kerja. Nah, bagaimana implementasi dari sistem kerja ini? Karena ini merupakan suatu rangkaian dari penyederhanaan birokrasi ya, mulai dari penyetaran jabatannya ya kan sampai dengan pelaksanaan sistem kerjanya. Ini menjadi hal yang paling utama dalam hal reformasi birokrasi. Kemudian setelah tadi sistem kerja, selanjutnya yang masuk di dalam 21 kegiatan mandatori itu adalah penerapan sistem merit. Sistem merit ya. Sistem merit. Nah, ini sistem merit ini sebagaimana aturan yang mendasari terkait dengan sistem merit ya,
Ini bagaimana kita menerapkan manajemen menempatkan orang-orang yang berkompeten tadi di dalam suatu jabatan seperti itu, dalam suatu jabatan. Nah, ketika kita menempatkan orang-orang yang memiliki kompeten tadi dalam suatu jabatan, maka ini secara teori ya, Pak Ansar, secara teori maka birokrasi itu akan berjalan dengan baik gitu. Gitu. Nah, inilah mengapa kalau dari pemahaman kami harusnya ya, yang menjadi hal yang prioritas ya dalam pelaksanaan reformasi birokrasi itu adalah sistem merit tadi. Sistem merit tadi. Berarti sistem merit ini fokusnya ke manajemen SDM aparaturnya. Iya, manajemen SDM aparaturnya. Jadi kemarin Prof Eko ya di Guru Besar UI di Ilmu Administrasi menyampaikan bahwa keberhasilan reformasi birokrasi ini dipengaruhi oleh people and culture. People and culture. Berarti Ya. orang dan budayanya. Itu kalau dipresentasikan 70% itu yang mempengaruhi cepat tidaknya pelaksanaan RB ini adalah people and culture tadi. Orang dan budayanya. Itu yang perlu di normalisasi terlebih dahulu. Seperti itu kira-kira. Ya, teman-teman sobat Bisa BO, jadi untuk mempengaruhi mempercepat reformasi birokrasi, jadi ada dua. Ini pernyataan yang disampaikan oleh Guru Besar Prof Eko Prasojo ya, Pak. Betul. Ya, Prof jadi Eko. people and culture, orang dan budaya. Budayanya. Silakan, Pak. Seperti itu. Nah, 70% tadi orang dan budayanya. Ini mengapa reformasi birokrasi itu bisa cepat kalau hal yang 70% tadi dulu yang kita benahi di daerah. Seperti harus selesai dulu ini. Harus selesai dulu. Kalau belum selesai berarti yang lain tidak bisa jalan. Iya. Atau tetap bisa jalan tapi tetap bisa jalan tapi apa ya? Mungkin pincang barangkali. Iya. Kurang inilah. Kurang maksimal lah kira-kira. Nah, karena memang ada di beberapa daerah ya, di beberapa daerah itu kurang memperhatikan yang namanya people and culture tadi ini, orang dan ini. Jadi kalau di sistem birokrasi kita di Indonesia ya jarang melihat bahwa manusia ini sebagai aset. Oke, manusia sebagai aset. Nah, itu maksudnya apa itu, Pak? Maksudnya begini. Kadang kan dalam sistem pemerintahan yang dianggap sebagai aset itu adalah barang. Oke. Barang, ya kan? Mobil mungkin. Mobil, laptop, ya kan? Mobiler, itu aset. Itu aset dan harus dipelihara. Ya kan? Kalau rusak diperbaiki, ya kan? Nah, kadang orang melupakan yang menjalankan barang tadi. Yang menjalankan aset. Aset tadi. Dia juga disebut aset. Dia terpenting sebenarnya dia. Iya, aset terpenting adalah manusianya tadi ini, ya. Makanya kenapa harus ada pengembangan kompetensi seseorang, harus melihat soft skill seseorang itu, dia cocoknya di mana. Nah, inilah tugas seorang pimpinan untuk melihat hal-hal yang seperti itu. Itu kalau ingin RB kita bisa lebih maju, itu tadi di people and culture tadi 70%. Di sistem merit tadi harus diperkuat. Iya, harus diperkuat. Dan 30%-nya ada di mana? 30% ada di tools ya. Aplikasi sistem. Jadi walaupun sistem kita bangun sudah sedemikian rupa, menggunakan teknologi AI dan segala macam, sudah canggih. Kalau 70%-nya belum selesai, belum maksimal juga seperti itu. Nah, apakah kita mau serius yang mana ini, yang 30% apa 70%? Nah, makanya kenapa penerapan sistem merit ini kaitannya dengan manajemen talenta, ya kan, sudah melihat istilahnya kalau di perusahaan itu lebih cenderung ke HRD-nya berarti ya, HRD-nya, Human Resource Development-nya ya. Itu. Jadi makanya kenapa BUMN perusahaan-perusahaan itu bisa lebih cepat ya geliatnya dibanding kita yang di birokrasi ya. Itu teori ini mungkin yang dijadikan landasan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kemenpan RB dalam hal mengeluarkan kebijakan-kebijakan ya. Perlu diingat mungkin Pak Ansar, kadang pemerintah itu kurang melihat tidak melihat pangsa pasar gitu ya. Maksud saya begini, dalam mengeluarkan sebuah kebijakan perlu melihat pasarnya untuk siapa gitu ya. Apakah ini untuk generasi yang baby boomers kah, generasi X kah, Y kah, Z kah? Ya, seperti itu. Jadi tentunya kita sudah harus melihat secara keseluruhan ya, bagaimana demografi kita, usia-usia produktif itu di mana. Nah, siapa penikmat kebijakan ini?
kalau seandainya penikmat kebijakan ini adalah generasi-generasi yang Z ya, Z Alpha lah ya. Nah, tentunya kita sebagai pembuat kebijakan ya, seperti yang Pak Gubernur Pak Anwar Hafid sampaikan bahwa fungsi pemerintahan kan ada dua. Ya. Mengatur dan mengurus. Oke. Ya, mengatur berarti apa itu, Pak? Kita buat regulasi atau ya, apa? Mengatur lewat kebijakan tadi yang saya sampaikan, dan regulasi yang kita buat, ya kan? Jadi kalau di provinsi peraturan gubernur atau perda. Ya, itu perda. Okay. Nah, jadi ketika membuat sebuah peraturan daerah, peraturan gubernur, eksekutif ya, pemerintah daerah harus melihat siapa pangsa pasarnya. Berarti ada semacam kajian juga. Ya, perlu ada kajian akademis mungkin ya. Tapi sebelum ditetapkan, berarti harus di semacam ada apa seminar mungkin ya. Seminar atau apa begitu dengan melihat pangsa pasar tadi itu. Jadi jangan sampai nanti kebijakan sudah diambil ditetapkan, bertentangan dengan kondisi di lapangan. Oh, begitu. Nah, makanya kenapa tadi selain yang empat tadi yang sudah saya sampaikan sistem merit, di dalam reformasi birokrasi di dalam 21 kegiatan utama itu ada dua hal yang mendasari untuk terkait dengan fungsi mengatur tadi sebagaimana Pak Gubernur sampaikan. Ada terkait dengan indeks reformasi hukum. Reformasi hukum. Ya, ini masuk dalam bagian reformasi birokrasi juga. Berarti salah satu komponennya. Iya, salah satu komponennya pembentuk RB. Nah, ini bagaimana kita melihat deregulasi sebuah kebijakan ya. Apakah kebijakan ini masih relevan tidak untuk kita gunakan? Atau sudah tidak, atau memang sama sekali sudah kadaluarsa seperti itu kan? Perlu dilakukan revisi. Perlu direview kembali aturan-aturan yang sudah dikeluarkan. Nah, selain indeks reformasi hukum untuk menunjang yang tadi, juga ada namanya indeks kualitas kebijakan. Indeks kualitas kebijakan. Ya. Jadi setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang sifatnya mengatur ke masyarakat itu perlu dilakukan pengukuran sudah berkualitas enggak kebijakan yang kita keluarkan atau tidak. Berarti ada alat ukurnya. Ada alat ukurnya gitu. Itu yang keluarkan kalau misalnya IRH indeks reformasi hukum itu siapa yang menilai, Pak? Kemudian IKK siapa yang menilai? Ya. Kalau untuk IRH sendiri itu yang mengeluarkan adalah Kementerian Hukum dan Kementerian Hukum ya. Yang sekarang kan Kementerian Hukum kan. Kalau kemarin Kemenkumham istilahnya. Cuman karena ada pemisahan antara hukum dan HAM, maka yang menilai adalah Kementerian Hukum. Kemudian untuk indeks kualitas kebijakan itu ada LAN yang mengeluarkan nilai. Lembaga Administrasi Negara. Nah, jadi makanya butuh jabatan fungsional analis kebijakan buat daerah untuk melihat apakah kebijakan yang sudah dikeluarkan itu berkualitas tidak. Seperti itu. Harus ada evaluasi setiap tahun. Jadi jangan hanya mengeluarkan kebijakan tapi kita tidak lakukan evaluasi. Seperti itu. Nah, itu sudah yang keberapa Pak Ansar? Kelima ya? Kelima. Kemudian selanjutnya ada yang namanya ZI, pembangunan zona integritas. Zona integritas. Nah, itu zona integritas ini kaitan dengan fungsi pengawasan oleh teman-teman inspektorat ya, APIP di internal kita, internal pemerintah daerah. Ini terkait dengan ZI, sudah sejauh mana unit kerja itu menerapkan zona integritas seperti itu. Nah, kemudian setelah zona integritas ada juga nilai sakip. Apa itu sakip, Pak? Sakip ini sistem bukan sakit ya, bukan sakip. Ya. Sakip ini sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Nah, cuman memang kadang orang salah artikan seperti tadi yang Pak Ansar sampaikan sakit gitu ya. Ya memang karena sakip ini kalau di Kemenpan RB ya ini ibarat yang memantik ya, pemantik dari RB itu sendiri. Jadi sakip ini mau melihat kesinambungan ya, karena namanya sistem tentu dia terdiri dari beberapa komposit pembentuknya. Seperti itu. Nah, ini melihat kesinambungan dari perencanaan kinerja, kemudian pengukuran kinerja, kemudian evaluasi kinerja dan pelaporan kinerja. Ada 4 hal itu yang membentuk dari sakip ini, yang sistem tadi itu. Nah, ini nanti berkaitan juga dengan sistem merit tadi, Pak Ansar. Oh, ada hubungannya? Ada hubungannya. Hubungannya di mana itu, Pak? Nah, hubungannya seperti ini, Pak Ansar. Di sakip itu kan dia cenderung melihat kinerja sebuah organisasi. Organisasinya. Iya kan?
dari tahap perencanaan kinerja organisasinya, pengukuran kinerjanya seperti apa, ya kan, sampai dengan evaluasi dan pelaporan. Seperti itu. Nah, di sistem merit ada namanya kinerja individu. Kinerja individu. Ya, jadi keterkaitannya ini antara kinerja organisasi dan kinerja individu ini perlu dijaga gitu. Kenapa perlu dijaga? Karena bisa jadi ya kinerja organisasi bisa baik kalau kinerja individu di bawahnya baik juga. Nah, ketika misalnya kinerja organisasi tidak baik, tentu ada yang bermasalah di individu itu tadi, kinerja individu tadi. Jadi kinerja organisasi bermasalah, individunya yang harus dievaluasi. Karena yang melaksanakan kinerja ini si ASN-nya. Seperti itu. Nah, ini yang mengapa sakit itu penting sebenarnya, karena ada keterkaitan. Kemudian selain sakit, ada juga kaitan dengan indeks pengadaan barang dan jasa. IPBJ terkait sudah sejauh mana. Itu di Biro Pengadaan ya? Biro Pengadaan. Jadi maksudnya ada pengampu. Kemudian ada SPBE. Sistem pemerintahan berbasis elektronik. Jadi semua serba elektronik. Serba digital ya? Serba digital. Seperti itu. Jadi bukan stasiun pengisian bahan bakar LPG, bukan. Sistem pemerintahan berbasis elektronik. Ya, itu SPBE. Nah, ini SPBE masuk juga di dalam rencana RPJMN pusat. Terkait dengan SPBE. Nah, sehingga berarti target nasional juga ya? Iya, ini masuk target nasional juga. Jadi memang ke depannya ini menjadi hal yang sangat mendukung dalam penyelenggaraan reformasi birokrasi. Selain itu juga ada pembangunan statistik ya. Pembangunan statistik dan statistik sektoral. Nah, ini yang perlu kita siapkan untuk dalam rangka penyusun beberapa kebijakan. Tentunya kita butuh data. Tanpa data kita tidak bisa tahu kan? Iya, betul. Seperti data ini sumber utama. Ya, data ini sumber utama. Data yang salah berarti yang lainnya juga keliru. Keliru semua, seperti itu. Sebagai tagline-nya statistik kan, data mencerdaskan bangsa, gitu kan? Seperti itu. Mungkin itu ya kaitan-kaitan dengan reformasi birokrasi general tadi. Betul. Luar biasa, sobat Bisa BO, luar biasa. Jadi reformasi birokrasi ini sangat penting ya dalam proses penyelenggaraan pemerintahan maupun mendukung pembangunan pemerintah daerah sampai dengan pelayanan publik. Pelayanan publik ini yang dirasakan oleh masyarakat. Jadi rumah besarnya ya Pak Aziz, ini betul. Reformasi birokrasi. Termasuk di dalamnya tadi sistem merit. Nah, sistem merit ini yang memang saat ini mungkin pemerintah provinsi tahun kemarin ya kita mendapat penghargaan sistem merit kita baik ya. Baik. 260-an ya. Jadi memang untuk mencapai suatu hasil termasuk sistem merit kita sebelumnya buruk ya kalau tidak salah buruk. Alhamdulillah tahun lalu dengan berbagai usaha dan kolaborasi teman-teman BKD, organisasi dan BPSDM untuk menyiapkan datanya dan pelaksanaannya, bila kita bisa naik luar biasa lompatan ini Pak. Betul. Lompatan dari buruk jadi baik dan mungkin urutan keempat kalau saya tidak salah Pak ya. Urutan keempat untuk tingkat pemerintah daerah untuk di level kategori baik. Betul. Kalau saya salah pemerintah provinsi luar biasa. Jadi terkait RB memang sangat penting. Nah, itu secara teoritis tadi disampaikan. Nah, bagaimana Bapak melihat, Pak Aziz melihat apa tantangannya ketika maksudnya kita laksanakan di pemerintah daerah, khususnya di pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Kalau Bapak lihat apa tantangannya ketika RB tematik maupun RB general ini laksanakan di pemerintah daerah? Tantangan dari pelaksanaan RB general, RB tematik adalah sebenarnya hal yang paling utama tantangannya itu adalah bagaimana komitmen pimpinan. Seperti itu. Nah, komitmen pimpinan ya, itu yang paling utama. Itu yang paling utama. Ya, jadi bagaimana sebenarnya kita meyakinkan pimpinan bahwa RB itu penting. Itu tantangannya. Itu tugas siapa Pak untuk meyakinkan pimpinan? Kalau untuk meyakinkan pimpinan adalah tugas pemerintah pusat ya? Sebenarnya yang untuk meyakinkan pimpinan adalah pemerintah pusat juga ada sebenarnya. Kemudian untuk di level daerah itu adalah tugas ASN-nya. Melalui sekretaris daerah. Jadi bagaimana semacam memberikan pertimbangan. Betul. Reformasi birokrasi ini sangat penting. Sip. Harapan Bapak terkait dengan reformasi birokrasi Pak? Harapan di pemerintah khususnya di pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, harapannya. Baik, harapan saya sebenarnya
tidak muluk-muluk Pak Ansar ya. Siap. Jadi sebagai informasi ya buat sobat ASN semua bahwa nilai RB Provinsi Sulawesi Tengah itu untuk tahun 2024 kemarin 2024. ya itu kita ada kenaikan Wih, yang luar sangat biasa. signifikan. Luar biasa. Pantas Bapak disebut Bapak reformasi birokrasi, berarti Bapak ini orkestrasi kalau saya boleh bilang, karena Kasubag RB ini mengumpulkan semua data ya. Iya. Tadi aspek mulai dari tematiknya, kemudian general ini Betul. dikumpulkan, kemudian nanti dinilai, Betul. sehingga indeks RB-nya kita bisa naik. Luar Iya. biasa. Jadi ada kenaikan signifikan Pak Ansar ya. Dia dari 62, sekian ya. Itu berapa tahun jedanya Pak? 1 tahun aja Pak Ansar. 1 tahun. Iya, jadi 2023 kemarin nilai kita di 62, sekian ya. Di tahun 2024 kemarin kan rilisnya di 2025 ini kan. Itu di 77,31. Ada 15 poin peningkatan kita ya. Tentunya ini tidak lepas dari dukungan oleh pimpinan ya. Dalam hal ini Pak Gubernur, Ibu Sekda. Berarti kalau berbicara komitmen, insya Allah sudah. Siap. Nah, jadi kalau untuk bicara komitmen, insya Allah untuk Sulawesi Tengah itu sudah siap ya. Sudah berkomitmen. Sudah berkomitmen kaitan dengan bagaimana meningkatkan nilai indeks RB. Seperti itu. Sehingga harapan saya ya tentunya tidak muluk-muluk, kita memperbaiki yang seperti yang saya sampaikan tadi itu Pak Ansar. Ya. People and culture. People ya, and culture. Itu yang perlu digaris bawahi. Itu yang perlu digarisbawahi. Di people dan culture. Iya. Orang Jadi dan budayanya. Berarti budaya birokrasinya. Budaya birokrasinya. Termasuk berakhlak itu juga Pak? Betul. Oke. Indeks berakhlak ya, indeks berakhlak masuk dalam itu. Masuk dalam RB juga? RB juga. Jadi bagaimana mindset teman-teman ASN ya khususnya di pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah itu harus berubah gitu. Harus berubah. Karena ini zaman terus berubah ya. Dunia lagi tidak baik-baik saja. Oke. Ya. Dunia lagi tidak baik-baik saja karena ada perang global dan perang dagang juga ya. Jangan sampai hashtag kabur aja dulu ya Pak? Ya. Jangan sampai ya itu tadi kita hashtag kabur aja dari Sulawesi Tengah. Janganlah, kita harus membangun Sulawesi Tengah menjadi lebih baik. Betul. Seperti visi misinya Pak Gubernur, berani. Kita harus berani. Iya. Berani. Jadi memang di RB ya kebetulan ada berani tadi. Di RB di berani berintegritas tadi ya. Di tagline berani berintegritas ya. Sehingga harapan saya tidak muluk-muluk di people and culture saja tadi ya. Manusianya yang perlu kita perbaiki. Bagaimana kita menciptakan manusia yang berintegritas seperti apa? Dan alhamdulillah Pak Gubernur melalui tagline berani berkahnya ini juga merupakan salah satu yang mempengaruhi perubahan budaya ya. Budaya orang yang mungkin sholat di rumah, sholat di kantor, sekarang berjamaah di masjid ya, lewat tagline berani berkah tadi. Nah, begitu. Nah, ini yang perlu kita kita perbaiki ya lewat people and culture tadi sehingga segala macam rutinitas kita di dalam birokrasi ya, baik dari sisi tematiknya tadi, generalnya ya terkait dengan pembangunan infrastruktur dan lain-lainnya, insya Allah itu bisa kita hadapi begitu, bisa kita tingkatkan lah kira-kira. Walaupun ada tantangan-tantangan tapi itu bisa Betul. Dengan membangun culture berjamaah tadi. Berjamaah tadi. Ibaratnya bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Betul. Kira-kira seperti itu. Seperti Luar itu. biasa, Sobat ASN. Materi kita hari ini, topik hari ini sangat bermanfaat terkait reformasi birokrasi karena memang reformasi birokrasi itu menjadi rumah besar dalam proses mewujudkan tata kelola pemerintahan. Terima kasih Pak Aziz atas waktunya. Ini sangat menambah wawasan kita dan sangat inspiratif. Sampai ketemu di episode berikutnya. Tetap semangat, selalu berinovasi.